Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hilmia Farida. Saya adalah mahasiswi PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021 di LPTK IAIN Palu. Saya adalah guru Madrasah Aliyah Negeri Model 1 Manado, Kecamatan Tuminting, Kota Manado, Provinsi Sulawesi Utara. Pada hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 1 tahun 2021. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ayyuhat tullab wa thalibat? Alhamdulillah ana bi khair. Baik, hayya nabda darsana hadzal yaum bi qiraati suratil Fatihah. Asallahu yusahhilana fi jami'i umurina ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. Bagi yang bermasalah, videonya tadi sudah beberapa yang melaporkan. Untuk audionya, kalau seandainya tidak ada masalah atau tidak ada kebisingan di samping-sampingnya, silahkan diaktifkan. Kalau ada sedikit kebisingan, silahkan di-mute. Nanti ketika ada pertanyaan atau ada interaksi, silahkan diaktifkan kembali. Silakan disiapkan juga alat tulisnya untuk pembelajaran bahasa Arab. Jadi jangan sampai mengikuti pembelajaran tanpa ada satupun yang tercatat. Seperti itu ya. Bisa dilihat ini. Bisa dilihat ini? Bisa. Bisa Ibu. Ya, baik. Pada kesempatan yang berbahagia ini, satu yang saya sampaikan sebelum kita memulai pelajaran, ada satu quotes berbahasa Arab yang mudah-mudahan bisa membuat kalian lebih bersemangat lagi dalam belajar, khususnya ya dalam hal-hal yang positif, yaitu jarid walahid takun arifan. Jadi artinya adalah cobalah dan perhatikanlah, niscaya kau jadi orang yang tahu. Jadi kalau dalam hal belajar itu, segala sesuatu yang disampaikan oleh guru gitu ya, itu seyogyanya harus mencoba, jangan putus asa ya, karena kalau tidak kita coba, contoh apalagi kayak bahasa Arab gini ya, banyak sekali latihan-latihan atau contoh-contoh yang mungkin saya mau kalian memberikan contoh itu gitu. Harus dicoba supaya paham tentang materi yang disampaikan pada waktu itu. Jadi kalau seandainya tolong berikan satu contoh kayak kemarin mengenai idofah gitu. Silakan memberikan contoh sebanyak-banyaknya agar yang disampaikan itu lebih mengenal lagi, kalian lebih paham, sehingga nanti ketika ada
evaluasi dan sebagainya, kalian sudah tidak kesulitan lagi. Itu ya. Jadi selama belum dicoba, selama tidak memperhatikan, maka kita tidak akan tahu kita paham atau tidak. Gitu. Baik. Saya lanjutkan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang al-fi'il al-mabni lil ma'lum wal fi'il al-mabni lil majhul. Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini yang pertama kalian bisa menguraikan apa pengertian dari al-fi'il al-mabni lil ma'lum wal fi'il al-mabni lil majhul. Selanjutnya kalian bisa memberikan contoh bagaimana itu fi'il mabni lil ma'lum dan bagaimana fi'il mabni lil majhul. Yang ketiga, selain contoh fi'ilnya, kalian juga harus bisa membuat contoh fi'il yang diaplikasikan ke dalam kalimat. Dan juga seperti biasa, saya akan berikan juga beberapa ayat Al-Quran yang di dalamnya terdapat fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul supaya kalian bisa menganalisa atau menentukan mana yang terdapat fi'il mabni lil ma'lum dan lil majhul di dalam ayat Al-Quran tersebut. Ya. Jadi setelah ini kita akan lihat contoh-contohnya. Sebelum kita ke kaidahnya, seperti biasa kita akan ke contoh. Ya. Nandur ilal misal, ya di sini ada dua kolom ya, ada kolom sebelah kanan dan kolom sebelah kiri. Silakan diperhatikan. Ya, saya akan bacakan dulu. Al-misal al-awwal, qara'a Muhammad al-kitab. Al-misal al-tsani, kataba Ali ar-risalah. Ba'daha yaqra'u Muhammad al-kitab. Al-misal al-akhir, yaktubu Ali ar-risalah. Kemudian ada contoh di bagian sebelah kiri. Ya. Al-misal al-awwal, quri'a al-kitab. Al-misal al-tsani, kutibat ar-risalah. Ba'daha yuqra'u al-kitab. Al-misal al-akhir, tuktabu ar-risalah. Perhatikan di sini ya. Kita akan baca. Ya, silakan diikuti. Al-misal al-awwal, qara'a Muhammad al-kitaba. Qara'a Muhammad al-kitab. Sani kataba Ali ar-risalah. Kataba Ali ar-risalah. Misal ba'daha yaqra'u Muhammad al-kitab. Ya, al-akhir yaktubu Ali ar-risalah. Yaktubu Ali ar-risalah. Kemudian al-misal di kolom yang sebelah kiri, quri'a al-kitabu. Quri'a al-kitabu. Lanjut, kutibat ar-risalah. Kutibat ar-risalah. Yuqra'u al-kitab. Yuqra'u al-kitab. Dan tuktabu ar-risalah. Tuktabu al-risalah. Ya. Sekarang silakan diperhatikan contoh. Saya sengaja membuat contoh yang sudah terbiasa kalian dengar sehingga mudah untuk memahami atau mengerti maknanya di sini. Yang pertama, kita lihat. Qara'a Muhammad al-kitab. Ma makna hadhil jumlah? Qara'a Muhammad al-kitab. Muhammad membaca. Dibaca Muhammad membaca buku. Ya. Lanjut, kataba Ali ar-risalah. Ma makna hadhil jumlah? Ali Ali menulis
menulis surat. Ali menulis surat. Tayyib. Lanjut. Yaqra'u Muhammad al-kitab. Muhammad membaca buku. Ya. Yaktubu Ali ar-risalah. Ali menulis surat. Ya. Menulis surat. Sekarang apa perbedaannya antara dua kalimat yang di atas dengan dua kalimat yang di bawah? Sementara dari segi makna dia sama. Fiilnya, Ibu. Fiilnya. Kalau yang di atas fiilnya yang mana? Fiil madi. Fiil madi. Ya, fiil madinya yang mana? Qara'a. Kalau yang di bagian dua kalimat yang di bawah itu Fi'il mudhari. yaqra'u. Yaqra'u. Yaqra'u dengan Yaktubu. kalau dua fiil di atas ini kita namakan fiil apa? Yang di atas fi'il madi. Fiil madi. Fiil madi itu pengertiannya seperti apa? Fi'il madi adalah kalimat yang menunjukkan zaman yang sudah terlampaui. Kalimat atau kata kerja? Karena kita bicara fiil. Kata kerja ya. Fi'il. Jadi fiil atau kata kerja yang sudah terjadi. Terlampaui. Kalau fiil mudhari bermakna Yang Baru. apa? kata kerja atau kalimat yang baru atau akan sedang terjadi. Yang sedang terjadi. Ya. Jadi itu perbedaannya antara dua kalimat yang pertama dengan dua kalimat yang berada di bawahnya, gitu ya. Nah, ini semua dinamakan fi'il mabni lil ma'lum. Jadi contoh yang berada di sebelah kanan inilah yang kita namakan fi'il mabni lil ma'lum. Ya. Jadi bisa menerka ya, fi'il mabni ma'lum seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut di contoh yang berada di bagian sebelahnya. Kita lihat di sini ada quri'a al-kitabu. Bisa dilihat dengan perbedaan kalimat di sampingnya. Kalau di sampingnya adalah qara'a Muhammad al-kitab, tapi di sini saya ambil quri'a al-kitabu. Kita ke makna dulu. Kira-kira ma makna hadhil jumlah quri'a al-kitabu. Di sini sudah tersisa dua kata saja, quri'a dengan al-kitabu. Ada yang mau menerjemahkan? Kira-kira terjemahannya apa? Ya, tafadhol. Membaca buku. Membaca buku. Selain membaca buku, ada yang lain? Buku telah dibaca. Buku telah dibaca. Thayyib, jayidah. Ya, buku telah dibaca. Lanjut. Kutibat ar-risalah. Ma makna? Surat telah ditulis. Surat telah ditulis. Ya. Yuqra'u al-kitab. Kalau ini telah karena memang dia fi'il madhi ya. Sekarang yuqra'u al-kitab bermakna Buku akan dibaca. Buku sedang dibaca. buku sedang dibaca. Al-akhir tuktabu ar-risalah. Surat sedang ditulis. Surat sedang ditulis. Baik. Nah, contoh yang ada di bagian sebelah kiri inilah yang kita namakan fi'il mabni lil majhul. Jadi kalau yang sebelah ini kita namakan fi'il mabni lil ma'lum. Jadi contoh yang ada di sebelah kiri ini kita namakan fi'il mabni lil majhul. Ya. Sekarang yang saya mau tanyakan, apa perbedaan antara contoh yang ada di sebelah kanan dengan contoh yang ada di sebelah kiri? Entah dari segi fiilnya, dari segi susunannya. Ayo, satu. Apa perbedaannya? Silakan dilihat kembali contohnya. Apa yang membedakan antara kalimat yang di sebelah kanan dengan kalimat yang berada di sebelah kiri? Kalau yang di sebelah kanan pakai fathah, sedangkan di sebelah kiri pakai kasroh, Bu. Yang apa yang pakai fathah, yang apa yang pakai kasroh? Yang mana yang pakai fathah maksudnya?
Rohnya sini ya, rohnya sini maksudnya yang pakai fathah dengan ri, ya. Iya. Ya, jadi yang membedakan yaitu dari segi harokat. Ya, harokat sudah berubah yang di sini. Ada yang lain? 1, 2. Ada. Ya. Baik, tafadhali. Kalau yang kanan ada subjek Muhammad, kalau yang kirinya ada langsung objek kitab. Baik. Kalau yang di sebelah kanan itu ada fa'il atau subjek, ya Muhammad, Ali, gitu. Kalau yang di sebelah kiri, di sini tidak ada fa'il. Fa'il Muhammad ini sudah tidak ada. Ya, 2. Ada lagi? Itu sudah sedikit membuka kaidah apa yang dimaksud dengan fi'il mabni lil ma'lum dan fi'il mabni lil majhul. Ya, sedikit sudah mulai terbuka. Ya, benar semua itu yang disampaikan teman-teman tadi, benar semua. Ada yang mau menyampaikan lagi? Yang ketiga mungkin dari segi harokat ini masih belum terbuka semua. Masih ada yang ya. Domah Awalannya domah. Awalannya domah yang di mana? Yang di fi'il madi atau yang di fi'il mudhari? Yang diawali domah yang mana? Yang di sebelah kiri. Ini ya, kuri aku di sini ya, ku. Di sini juga ku, ya. Di sini juga you, di sini juga tu. Jadi beda dengan yang di sini. Di sini fathah semua, sementara sampai di sini dia menjadi domah, gitu. Ya. Kita lihat di sini. Khusus yang di kataba dengan yaktubu, yang bagian nomor 2 dengan yang nomor 3. Jadi begini, di sini kataba Ali. Kenapa kataba? Karena memang Ali di sini domirnya adalah huwa, makanya dia menjadi kataba. Tapi kenapa di sini harus menjadi kutibat yang ditambahi ta di belakangnya, yang menandakan bahwa ini domirnya adalah hiya. Kira-kira ta ini kembali ke Ali atau kembali kemana? Kutibat ar-risalah. Jadi kira-kira kembali kemana ta di sini? Sedangkan di sini kataba kan seharusnya di sini menjadi kutiba. Kenapa tidak menjadi kutiba? Kenapa dia menjadi kutibat? Sedangkan di sini pelakunya Ali. Jadi sampai di sini taknya ini kembali kemana? Ada yang mau menjawab? Ar-risalah, Bu. Ar-risalah. Ya, thayyib, Jaidah. Jadi kutibat di sini kembalinya ke risalah walaupun kalimat awalnya adalah pelakunya Ali. Karena di sini ar-risalah menggantikan Ali, jadi secara otomatis fi'il ini harus mengikuti penggantinya fa'il tadi. Ya, harus dilihat kalau di sini mu'annas berarti harus ditambah dengan tak marbutoh. Dengan tak taknis. Kutibat yang menyatakan dia adalah domirnya hiya. Sama juga dengan tuktabu ar-risalah. Di sini juga padahal di sini kalimat awalnya adalah yaktubu. Karena dia domirnya huwa. Karena dia di sini naibul fa'ilnya risalah, mu'annas, makanya dia harus berdomir hiya. Baik. Lanjut ke pengertiannya. Tadi sudah kalian sampaikan sedikit. Pengertiannya bahwa fi'il mabni ma'lum adalah fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Seperti tadi yang sudah dilihat ya. Di sebelah kanan bahwa perbedaannya kalau di sebelah kanan itu fa'ilnya masih ada, ketika sampai di sebelah kiri udah tidak ada fa'ilnya. Jadi karena fi'il mabni ma'lum itu adalah masih disebutkan fa'ilnya, maka pengertiannya seperti ini. Fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Gitu. Atau dalam bahasa Indonesia disebut kalimat aktif. Ya. Biasa kalau kalimat aktif itu kalau dalam bahasa Indonesia itu diawali membaca, menulis, dan sebagainya. Lanjut. Kalau fi'il mabni majhul ya adalah fi'il yang fa'ilnya dibuang ya seperti yang sebelah kiri tadi. Fi'il yang fa'ilnya dibuang
dan digantikan oleh maf'ul bihnya atau digantikan oleh objeknya. Dan objeknya tadi dinamakan naibul fa'il. Jadi atau pengganti fa'il. Naibul fa'il itu artinya pengganti fa'il. Dalam bahasa Indonesia disebut kalimat pasif. Ya. Baik, sekarang selanjutnya cara membuat fi'il majhul. Jadi kayak tadi ada perbedaan antara fi'il di kolom yang sebelah kanan atau fi'il mabni maklum dengan fi'il mabni majhul yang ada di sebelah kiri. Yang pertama, jika terdiri dari fi'il madi, maka huruf pertama di domah dan huruf sebelum huruf terakhir itu di kasroh. Contoh, qara'a. Jadi ketika dia pindah ke majhul, huruf pertama di domah, qa menjadi qu. Dan huruf sebelum huruf terakhir di kasroh. Qara'a, mana huruf sebelum huruf terakhir di situ? Ro. Ro. Jadi ro di situ dirubah menjadi kasroh, menjadi quri'a. Gitu ya. Jadi huruf pertama di domah, huruf sebelum huruf terakhir di kasroh. Bedanya dengan fi'il mudhari, ya. Kalau fi'il mudhari huruf pertama di domah sama, ya. Dan huruf sebelum huruf akhir di fathah. Contoh fi'il mudhari'nya adalah yaqra'u. Huruf pertamanya kita domahkan menjadi yu. Kemudian huruf sebelum huruf akhir di fathah. Di situ huruf sebelum huruf akhir apa? Yaqra'u. Ro juga. Jadi dari ro kita kita fathahkan yuqra'u gitu ya. Oke? Seperti ini contohnya. Nah, qara'a menjadi quri'a. Yaktubu menjadi yuktabu. Gitu. Nah, sekarang ada latihannya. Di sini ada 4 fi'il. Ya. Sekarang coba 4 fi'il ini dirubah menjadi fi'il. Kalau fi'il di sini ini termasuk maklum atau majhul. Fataha, sa'ala, yadkuru dengan yakulu. Ini termasuk maklum atau majhul? Majhul. Maklum. Kalau majhul tadi yang akan dirubah harokatnya kan, yang akan dirubah harokatnya. Kalau ini masih seperti biasa. Oke. Sekarang fataha kita akan rubah ke fi'il mabni majhul. Menjadi apa fataha? Futihah. Sekarang sa'ala. Nafiyah. Iya, Bu. Sa'ala dirubah. Sa'ala dirubah jadi su'ila, Ibu. Su'ila. Tayyib, jaidah. Amalia, yadhkuru. Ini sudah masuk fi'il mudhari. Ya, akan beda dengan fi'il madi. Yadhkuru perubahannya menjadi Yudhkiru. Yudhkaru. Karena di fathah kan bukan di kasroh. Yaqulu kalau dirubah ke fi'il mabni lil majhul menjadi yaqwalu. Yang lain bagaimana? Yukwalu. Ada yang lain? Yuqalu. Tayyib, jaidah. Yuqalu. Jadi waw di sini kita buang, qaf di sini kita fathahkan. Ya, ganti dengan alif. Ya, yuqalu. Ya, alif. Ya.
Oke, lanjut. Nah, ini al-misal fil Quran. Ya, sini ada 2, sambilkan contoh. Kalau al-misal fil Quran di sini saya fokuskan ke fi'il mabni lil majhul. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Coba tentukan mana yang termasuk fa'il majhul dan mana yang menjadi naibul fa'ilnya. Coba, ada yang mau jawab? Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Fi'il majhulnya yang mana? Quri'al Quran. Fi'ilnya. Kalau fi'il berarti kita bilang kata kerja ya. Jadi cuma kata kerjanya yang mana? Majhul. Fi'il majhul. Quri'ah. Quri'ah. Artinya apa tadi? Kalau quri'ah. Membaca. Dibaca. Jadi bukan membaca ya, dibaca. Quri'ah menjadi fi'il mabni lil majhul. Kemudian naibul fa'ilnya yang mana? Pengganti fi'ilnya yang mana? Pengganti fa'il, sorry. Pengganti fa'ilnya yang mana? Quran. Al-Quran. Ya, Al-Quran sebagai pengganti fa'ilnya. Jadi artinya jika bagaimana? Fa'idza quri'al Quran. Jika jika Al-Quran dibaca, fastami'u lahu. Mendengarkan atau? Maka dengarkanlah ya, gitu. Fa'idza quri'al Quran fastami'u lahu. Baik, al-misal ba'daha, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam. Mana fi'il mabni lil majhulnya? Fi'ilnya ya, saya tanya fi'ilnya ya. Kutiba alaikum. Kutiba alaikum. Yang fi'il, kata kerjanya saja. Kata kerjanya saja. Kutiba. Kutiba. Kutiba tadi apa artinya? Kutiba tadi menulis. Menulis kalau menjadi fi'il mabni majhul berarti ditulis. Oke, ditulis ya. Ditulis. Naibul fa'ilnya? Oh iya, Syiyam. Oh iya. Atau alaikum. Kayak di sini Al-Quran, ya kan, sebagai objek. Iya. Menjadi naibul fa'il. Nah sekarang Asyam. Nah berarti asyam ini menjadi yang menggantikan fa'ilnya, menjadi naibul fa'il. Jadi wahai orang-orang yang beriman, dituliskan. Kalau di sini dituliskan, tapi biasa kita mendengar adalah diwajibkan. Karena dia memang sudah perkara yang sudah tertulis gitu, berarti sudah wajib gitu maksudnya. Kamu berpuasa. Ya, diwajibkan atas kamu berpuasa. Tapi pada pertanyaan di sini tentang fi'il mabni lil ma'lum dengan fi'il mabni lil majhul, ada pertanyaan, mungkin masih bingung di bagian merubah dari maklum ke majhul, silakan ditanyakan. Saya kasih waktu. Sebelum saya akan menanyakan materi kita dari awal sampai terakhir tadi. Boleh nggak jelaskan ulang yang itu ya Al-Quran? Soalnya tadi ini kakak luar. Ini yang di Quran ya. Kalian suruh menentukan mana di sini yang termasuk fi'il lil majhul, fi'il mabni lil majhul dan naibul fa'ilnya. Seperti ini. Fa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Di sini yang kita maksud fi'il mabni majhul yang mana? Dan naibul fa'ilnya yang mana? Quri'a. Dan naibul fa'ilnya adalah Al-Quran. Al-Quran. Jadi sama juga dengan yang di bawah sini. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam. Jadi nanti di dalam Al-Quran itu sangat banyak sekali contoh-contoh fi'il mabni lil majhul. Ya.
Kuri'a, kutiba, khuliko, biasa kita dengar itu khuliko, dari kata khalaqa, menciptakan, menjadi khuliko, diciptakan. Seperti itu ya. Sudah? Ada pertanyaan yang lain? Sudah tidak ada pertanyaan? Baik. Sekarang yang pertama saya akan tanyakan kembali apa yang dimaksud dengan fi'il mabni lil ma'lum. Riko. Ya. Fi'il mabni lil ma'lum, singkat saja pengertiannya. Dia itu fi'il yang seperti apa? Gitu. Jadi harus bedakan ya, harus Maklum ya, Bu. Ya, maklum. Harus bisa bedakan yang maklum yang seperti apa. Jangan sampai tertukar. Kalau maklum biasanya dia disebutkan fa'ilnya. Fa'ilnya disebutkan, ya, masih Ya, disebutkan fa'ilnya. Jadi dia lengkap. Ada fi'il, ada fa'il, ada maf'ul bih. Jadi ada kata kerja, ada subjek, ada objeknya. Itu masih lengkap. Sekarang fi'il mabni lil majhul. Apa pengertian singkat saja fi'il mabni lil majhul? Ada yang mau angkat tangan, mau menjelaskan? Tunggu. Riza ini patut diapresiasi ya. Dia itu harus berjalan dari rumahnya untuk menemukan sinyal. Jadi bersyukur yang kalian belajar di dalam rumah, tapi Oriza ini harus lihat tuh di bawah pohon. Kalau bisa dilihat itu, karena di rumahnya nggak ada sinyal. Ya, dia sudah kasih tahu sama saya. Jadi ini patut diapresiasi karena memang mau belajar tuh sampai di bawah pohon kepanasan. Ya, jadi yang di dalam rumah itu bersyukur. Ya, sudah di dalam rumah nggak panas, terus nggak memperhatikan lagi, itu sayang sekali itu. Ya. Oke, lanjut. Fi'il mabni lil majhul. Naisila, silakan. Fi'il yang dibuang. Fi'il yang diulangi. Fa'ilnya dibuang. Fa'ilnya dibuang. Terus yang menggantikan fa'ilnya siapa? Maf'ul. Maf'ul bih, atau kalau dalam bahasa Indonesia kita sebut apa maf'ul bih itu? Ganti subjek atau objek? Kan subjeknya sudah dibuang nih. Jadi yang menggantikan adalah objek. Nah, objek itu menggantikan fa'il. Kalau dalam bahasa Arab pengganti fa'il tadi apa? Ada yang masih ingat? Ada maf'ul bih. Maf'ul bih, pengganti fa'il. Maf'ul bih kan objek. Nah, ketika di majhul, dia akan menggantikan si fa'il ini. Ini dinamakan apa? Ada yang masih ingat? Naibul fa'il atau pengganti fa'il. Baik. Lanjut ke contoh. Silahkan ada yang mau memberikan contoh fi'il saja, kata kerjanya saja, belum dalam kalimat, kata kerja saja dari fi'il mabni lil ma'lum, kemudian kalian rubah menjadi fi'il mabni lil majhul. Harus tahu maknanya dan perubahan maknanya. Ada fi'il ma'lum ke majhul. Riko tadi sudah benar sebenarnya, yadribu. Benar itu. Cuma artinya apa? Saya mau tanya. Yadribu. Memukul ya. Kalau yadribu itu fi'il madi atau mudhari? Ya. Yadribu itu masuk ke fi'il madi atau fi'il mudhari? Mudhari, Bu. Mudhari. Tayyib. Sekarang madinya dirubah. doroba. Ya. Sekarang madinya doroba. Tayyib. Kalau madinya doroba silakan rubah ke majhul. Memukul itu butuh objek enggak? Saya butuh. Berarti dia bisa. Untuk menjadi majhul berarti dia bisa. Doroba menjadi seperti apa kalau dia majhul, Riko? Majhul yudribu. Kan doroba. Doroba 2000.
2000, benar? Ya, Kan doroba. Yang dirubah kan Cuman- hanya pertama dengan yang sebelum akhir. Huruf akhir kan nggak dirubah, berarti kan ya? Duriba berarti. Duriba. Artinya apa kalau duriba? Dipukul. Dipukul. Nah sekarang fi'il mudhari'nya adalah yadribu. Ada yang mau merubah yadribu menjadi fa'il majhul selain Riko? Yadribu menjadi Yudrobu. yudrobu. Ya, bukan yudribu ya, karena ri kita ganti menjadi fathah, menjadi yudrobu. Karena Kalau dia fi'il mudhari'nya itu sudah berharokat fathah, berarti sudah tidak usah diganti lagi. Gitu. Kayak yaftahu, kayak fataha membuka, telah membuka. Kalau yaftahu sedang membuka. Berarti kita merubah, tidak usah merubah lagi tanya di situ karena sudah berharokat fathah, berarti yuftahu tetap. Ya, tidak usah dirubah lagi. Harokat yang memang sudah seperti itu jangan dirubah lagi gitu. Sekarang sebelum terakhir, satu orang membuat contoh tapi dalam sebuah kalimat. Jadi kalimat maklum seperti ini, baru menjadi kalimat majhul seperti ini. Berarti kalau maklum harus lengkap, ada fi'il, kata kerja, harus ada pelaku, harus ada objek. Ya. Nah, nanti rubah itu semua ke majhul. Kenapa harus ada objek? Karena objek ini nanti yang akan gantikan fa'il, gitu kan? Siapa saja silakan, satu orang. Jadi lengkap kalimatnya, gitu. Ada? Ada yang lain yang sudah siap? Muhammad yatbuhur ruzza. Muhammad yatbuhu ruzza atau yatbuhu Muhammad ar-ruzza. Artinya? Muhammad masak nasi. Muhammad masak nasi. Toyib, ini Atau fi'il, ini Muhammad. belum, kan masih maklum ini, ya. Nah, itu fi'il madhi atau mudhari? Fi'il mudhari. Ya, silakan dirubah ke fi'il mabni lil majhul. Menjadi yutbahur ruzza. Ruzza menjadi ruzu karena dia sudah menggantikan fa'il. Ya. Jadi artinya apa itu? Nasi dimasak. Nasi sedang dimasak. Toyib. Itu ini karena waktunya sudah habis. Mungkin habis ini pelajaran apa? Sudah masuk kayaknya. Ibu. Oke. Jadi untuk minggu depan kita akan ke Al-Qiraah. Di Al-Qiraah itu pasti akan ditemui juga fi'il mabni maklum dan majhulnya. Jadi kita akan ambil lagi dari Al-Qiraah, akan kita kaitkan dengan fi'il mabni maklum dan fi'il mabni lil majhul. Ya, jadi kesimpulannya tadi bahwa kalau fi'il mabni lil maklum seperti apa? Fi'il mabni lil maklum seperti apa? Fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Fi'il yang disebutkan fa'ilnya. Kalau lil majhul seperti apa? Yang fa'ilnya dibuang, terus digantikan oleh ya, digantikan dengan objeknya. Ya, itu ya kesimpulannya ya. Thayyib, saya ingatkan sekali lagi bahwa pelajaran yang butuh latihan seperti bahasa Arab ini harus sering mencoba, harus sering membuka bacaan. Kalau kalian mungkin menggunakan internet untuk mencari contoh-contoh yang lain. Thayyib, nahtatim darsana hadzal yaum bi qiraati alhamdulillahirabbil alamin. Selalu jaga kesehatan, salam sehat selalu. Dan jangan lupa berdoa supaya selalu diberi kemudahan dan kesehatan sampai selesai kalian menempuh pendidikan karena sudah kelas 12 ya. Itu sudah tidak setahun lagi. Ya, tinggal beberapa saat lagi saja. Jadi harus semangat belajarnya. Tidak ada yang main-main ya. Terima kasih waktu dan kesempatannya. Syukran ala husni ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.